pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Pastinya sehat dan penuh sukacita. Kebaktian kali ini kita akan lakukan walaupun masih secara daring, tetapi dengan penuh semangat kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian pada hari ini. Sebelumnya kita akan buka terlebih dahulu dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama Bunda yang pimpin. Puji syukur dan terima kasih Tuhan, karena berkat penyertaan-Mu, Engkau memberikan kesehatan kepada kami hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan mengikuti kebaktian. Kiranya Tuhan sertai kami, pimpin kami, dan mampukan kami untuk dengar-dengaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati jalannya kebaktian ini dari awal sampai akhir, supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan berkati juga anak-anak beserta papa mama yang mengikuti kebaktian ini di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang arti pahlawan. Anak-anak, di ayat di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Tuhan menyertai pahlawan yang gagah berani. Itu tertulis pada Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Sebutan pahlawan biasanya ditujukan pada orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Nah, anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana seorang anak kecil yang menjadi pahlawan untuk temannya. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan bersama-sama bernyanyi terlebih dahulu. Pagi ini kita akan mendengarkan cerita tentang Dito, sang pahlawan kecil. Anak-anak, Dito ini adalah seorang anak kecil yang baik hati. Dia sangat suka sekali menolong teman-temannya. Nah, di sekolah Dito ada seorang anak yang badannya sangat besar. Namanya Doni. Doni ini selain memiliki badan yang besar, Doni juga suka sekali mengganggu teman-teman yang lain. Terutama dia suka sekali mengganggu temannya yang bernama Egi. Egi ini adalah seorang anak yang pendiam, ya, tidak banyak bicara. Dia juga selalu menyendiri, tidak mau berteman dengan teman yang lain. Nah, si Doni ini suka sekali mengganggu Egi.
setiap kali si Egi ini sedang bermain, si Doni datang untuk mengganggu si Egi. Apapun yang dilakukan oleh Egi, Doni selalu mengganggu. Pada saat Egi makan bekalnya, tiba-tiba si Doni datang. "Hei, Egi, mana bekalmu? Aku lapar, aku tidak bawa bekal ini." Egi tidak berkata apa-apa anak-anak. Dia hanya diam, menunduk, dan dia hanya menangis. Wah, ternyata si Doni semakin senang mengganggu Egi. "Hah, bawa sini bekalnya." Lalu si Doni pergi anak-anak. Tinggallah si Egi sendiri yang menangis. Lalu datanglah si Dito. Dito bertanya kepada si Egi, "Egi, kenapa kamu menangis? Apakah ada yang mengganggumu?" Tidak ada yang menggangguku. Sudahlah, lebih baik aku pergi saja." Si Egi tidak pernah mau bercerita kepada siapapun anak-anak. Kepada bu guru di sekolah, Egi juga tidak mau bercerita. Akhirnya Dito mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan Egi. Pada suatu hari, ketika Egi tengah bermain sendiri, temannya Doni yang punya badan besar ini tadi datang mengganggu lagi. Dari kejauhan si Dito ini melihat anak-anak. Oh, ternyata Egi itu sering diganggu oleh si Doni. Dito lalu berkata, "Hei Doni, kamu jangan suka mengganggu si Egi, kasihan." "Hah, kamu itu kecil mau ikut campur saja. Sudah, pergi sana. Gak usah ikut campur masalahku." "Bukan begitu Doni, tapi kita tidak boleh mengganggu sesama teman." "Oh, kamu ini mau ikut campur saja. Kamu tidak takut sama badanku yang besar?" Tentu saja aku tidak takut." Tetapi anak-anak, Egi yang merasa ketakutan berkata, "Sudahlah Dito, kamu pergi saja. Nanti aku akan terus diganggu oleh Doni jika seperti ini. Sudahlah, aku pergi saja." Karena takut, Egi akhirnya pergi anak-anak. Tinggal si Dito dan juga si Doni yang ada di situ. Doni lalu berkata kepada si Dito, "Hei, kamu itu berani-beraninya menantangku. Kamu mau merasakan tinjuku, tendanganku?" "Doni, kamu tidak boleh seperti itu. Apakah mentang-mentang badanmu besar, lalu kamu bisa mengganggu orang lain?" "Ah, kamu ini banyak omong." Ternyata anak-anak, si Doni ini ingin memukul dan juga menendang Dito. Tetapi Dito bisa mengelak. Dia bisa menghindar dari setiap tinju dan juga tendangan si Doni. Akhirnya Doni kecapean sendiri anak-anak. Dia lalu bilang, "Kenapa kamu bisa menghindar? Padahal badanku lebih besar dari kamu." "Doni, aku ini bisa menghindar karena aku ini belajar karate. Tetapi walaupun aku belajar karate, aku tidak terus semena-mena mengganggu teman-teman yang lain. Aku belajar karate itu untuk membela diri, bukan untuk mengganggu teman-teman." "Oh, begitu ya.
Wah, aku jadi malu. Aku yang tidak punya ilmu saja suka mengganggu teman. Padahal kamu tidak. Nah, lebih baik kamu minta maaf pada Egi. Baiklah, aku akan minta maaf pada Egi. Nah, anak-anak, walaupun si Dito ini dia belajar karate, tetapi dia tidak menggunakan ilmu yang diperoleh untuk mengganggu orang lain. Tidak seperti Doni. Ya. Dan akhirnya Doni menyesal anak-anak karena dia sudah mengganggu Egi. Lalu si Doni minta maaf kepada si Egi. Egi, aku minta maaf ya karena aku sering mengganggumu. Iya, baiklah, tidak apa-apa. Kalau begitu, kita sekarang berteman ya. Ya, Doni. Aku pergi main dulu ya. Ya. Nah, anak-anak, si Doni akhirnya pergi bermain dan tidak pernah mengganggu si Egi lagi. Si Egi lalu mencari Dito. Dia ingin mengucapkan terima kasih karena Dito sudah menjadi pahlawannya, mau membelanya ketika dia diganggu. Nah, Dito, terima kasih karena kamu sudah membantuku. Kamu sungguh menjadi pahlawanku. Walaupun kecil, kamu hebat. ya Egi, sama-sama. Karena Tuhan memberi perintah kepada kita untuk saling mengasihi. Wah, aku senang sekali punya teman seperti kamu, Dito. Kamu memang pahlawan. Ya, kita semua memang pahlawan kecilnya Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah panglima kita. Sehingga walaupun kita merasa hebat, kita merasa kuat, kita tidak boleh mengganggu teman, tetapi kita harus melindungi. Karena kita semua adalah pahlawan kecil Tuhan. Anak-anak sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan tentang arti kepahlawanan. Semuanya bersuka cita, puji Tuhan. Sebelum ditutup oleh Bunda Revi dengan doa, Bunda Revi berpesan kepada anak-anak agar tetap menjaga kesehatan, mencuci tangan yang bersih dengan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, jauhi kerumunan, dan tetap di rumah. Mari kita bersama-sama berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas pagi hari ini. Kami boleh memuji-muji namamu bersama anak-anak kami dan orang tua yang ada di rumah. Tuhan berkati agar anak-anak semakin hari semakin menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu menghormati orang tua, dan anak-anak yang selalu diberkati oleh Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan pagi hari ini. Kebaktian dari awal sampai akhir boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.